Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Wah, lucu banget sih anak-anak ini. Untung di zaman digital seperti sekarang, semua orang bisa kerja dan juga menciptakan karyanya dari mana aja ya. Jadi, CoComelon bisa ada dan fenomenal untuk para emak-emak karena membantu bikin anaknya tuh pada tenang. Tapi, kalau aja mereka nyerah di tengah jalan, mungkin channel ini sekarang gak bakal ada sih. Karena perjalanannya nggak cuma beberapa tahun belakangan aja. Eksistensinya ini tuh udah dimulai dari tahun 2006 lalu loh. Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana. Dan kali ini kita akan bahas sejarah unik tentang CoComelon yang jarang diketahui oleh orang-orang. Tapi BTW nih, buat yang suka dengan video-video seperti ini, bantu kasih likes, share, dan juga subscribe-nya ya guys. Nah, nama CoComelon sendiri juga nggak langsung lahir dari awal gitu ya. Di YouTube, mereka emang terdaftar pada tanggal 2 September tahun 2006. Cuma kalau ngeliat webarchive.org di tanggal segitu, CoComelon tuh belum ada. Soalnya waktu kita cek di Wikipedia, ada tertulis nih kalau ternyata awalnya tuh dia pakai nama Checkgate. Kalau kayak gitu, baru deh ya kita bisa menemukan aktivitasnya yang jejaknya mulai tercatat pada tahun 2007. Channel ini dibuat oleh Jay Jion, seorang pria asal California yang awalnya bikin ginian untuk anak-anaknya doang guys. Konten awalnya pun adalah video animasi 2D sederhana tentang alfabet, angka, dan juga warna. Mereka pengen anak-anaknya bisa belajar huruf-huruf ABC gitu tapi tetap fun lah intinya. Cuma kalau dilihat dari gaya-gayanya, kelihatannya di momen ini mereka masih pakai sketsa gitu ya. Kalau sekarang kan banyak animasinya tuh. Nah, pada saat itu partner YouTube-nya itu adalah istrinya sendiri yang kerjanya sebagai seorang penulis buku anak-anak berbakat. Jadi udah paham banget nih ya sama dunia seperti gini. Oke, coba kita bedah timeline-nya ya guys. Di tahun 2007, seperti yang teman-teman bisa lihat juga, di sini tuh dia punya 7 video yang rata-ratanya membahas alfabet video begitu. Tapi urutan hurufnya pada ngacak tuh ya. Ada huruf P, L, K, dan juga D. View-nya ya so-so lah sekitar belasan ribu sampai 179 ribuan. Di tahun segini juga dia baru punya 41 subscriber ya guys. Ya, untuk YouTuber-YouTuber awal sih udah oke lah ini. Terus kalau kita geser ke tahun 2008, sebenarnya nggak begitu jauh berbeda. Subscribernya sekarang jadi 187, videonya sih tapi tetap masih 7 doang ya. Namun coba lihat viewsnya masing-masing deh, ngelonjak banget kan? Ada yang ratusan ribu dan ada yang sampai jutaan juga itu guys. Kemudian pas digeser lagi ke tahun 2009, videonya tinggal sisa 5 doang ya. Tapi jumlah yang nonton tuh melejit banget. Paling dikit aja ada di angka 430 ribu. Yang paling gedenya sampai 5,7 juta loh guys. Namun berarti dari tahun 2007 sampai 2009 ini dia tuh nggak upload apa-apa. Nggak ngerti juga sih alasannya kenapa. Nah lalu kalau kita cek di tahun 2010, nambah nih satu video yang membahas studio wireless speaker. Tapi pas gue cek sekarang sih di channelnya udah nggak ada. Ya mungkin ini dia lagi coba nge-review kali ya, tapi sayangnya karena tidak nyambung dengan topik channelnya, jadi cuma dapat 11.000 views aja ya guys dalam 4 bulan. Lucunya mungkin nih orang masih belum ngerasa jadi YouTuber kali ya. Makanya kalau ngeliat di bagian aktivitas, channelnya masih sering like video orang dan juga ngikutin topik yang tidak berhubungan. Baru deh titik baliknya ada di tanggal 14 November 2010, di mana mereka mulai fokus ngerjain apa yang sudah dibuatnya dari awal. Dedikasinya juga bisa dilihat ya dari profilnya mereka yang uploadnya sebulan sekali juga. Namanya juga ganti ya, dari Checkgate sekarang berubah menjadi thatsmeontv.com. Nggak paham sih kenapa diganti, mungkin biar lebih tidak seperti channel teknologi kali ya. Lagian aneh, di awal-awal masa namanya Checkgate sih? Di momen ini pun aku yakin mungkin dirinya masih belum nyangka ya kalau belasan tahun kemudian seisi dunia bakal mengenalnya. Nah dilihat dari timelinenya nih, mereka memang ngelewatin masa-masa naik turun ya guys. Terhitung dari tahun 2011 sampai 2017, performanya yang paling puncak justru ada di tahun 2012 sih kalau menurut aku. Tahu nggak kenapa? Karena kayaknya mereka ini belum nemuin formula yang pas. Habisnya nih dari 2010, setelah bahas huruf alfabet A sampai Z tiap bulan, topiknya bakal habis kan?
Dan otomatis mesti muter otak lagi untuk nyari konten-konten baru. Cuma 85 juta views di tahun 2012 sih bagus banget ya. Bahkan mungkin jadi salah satu yang terbaik kalau menurut aku. Nah, masuk tahun ke 2013, mereka mulai nih naik level dan rebranding semua kontennya. Sama jangan lupa juga tuh ya, namanya mulai diganti lagi menjadi ABC Kid TV. Mereka juga membuat ulang konten-konten lamanya jadi lebih cakep dan memperkenalkan lagu anak-anak seperti Pundak Lutut Kaki Gini. Shoulders, knees and toes, knees and toes. Kemudian waktu akhir tahun 2014, subscribernya secara keseluruhan sudah menembus di angka 360.000 ya guys. Sementara kalau dilihat setengah tahun kemudian, udah berubah lagi jadi 600.000 subs dan yang nonton sudah sampai 600 juta views. Mereka juga baru mulai ngerjain animasi 3D pertamanya nih ya di lagu Twinkle Twinkle Little Star, yang mana karya ini juga dibarengin sama pencapaian terbaru. Akhirnya tembus juga ya 1 juta subscriber. Cie, udah dapet gold play button aja nih di tahun 2016. Di sini mereka juga mulai membuat karakter-karakter baru serta manfaatin teknologi seperti motion capture biar lebih menarik. Terus sekitar bulan Februari 2017, ternyata mereka sempat nunjukin juga brandingannya CoComelon guys. Walaupun nama channel itu sendiri belum berubah ya. Cuma kalian lihat dong, Januari tahun 2018 subscribernya 3,7 juta ya kan? Di Agustus 2018 udah 15 juta subscriber dong. 8 bulan berarti naiknya itu sekitar 12 juta subscriber. Gila. Dan 1 September 2018 baru deh ya mulai diganti menjadi CoComelon. Orang-orang juga ternyata gampang nerima dan bahkan lebih ikonik yang ini kan? Tapi jangan pikir CoComelon itu cuma ada di YouTube ya guys. Mereka tentu mau melebarkan sayapnya. Makanya kalau kalian bukan Netflix, Roku atau nggak Hulu dari tahun 2020 lalu, pasti langsung muncul deh kalau kalian ketik CoComelon di sana. Apalagi di YouTube-nya sendiri di September tahun 2020 jumlah subscribernya ada di angka 92 juta. Nah makanya semenjak resmi dibeli sama Moonbug Entertainment di tahun 2021 lalu, sepak terjangnya makin gila nih ya karena terlihat dari kerjasama bareng Netflix yang bakal ngasih edisi spesial sejak tahun 2022. Nah terus kalau teman-teman bisa lihat juga, di Oktober tahun 2021 mereka tuh menyentuh angka 119 juta subscriber loh. Ngomong-ngomong tahun 2021, mereka ternyata resmi masukin ke Universal Kids dan menggandeng Cartoonito juga mulai dari akhir Januari 2022 sampai 16 Februari 2024. Strategi ini udah pasti bawa keuntungan lah untuk mereka karena terbukti di tahun 2022 pendapatan perusahaannya aja naik 76% guys. Makanya secara nggak langsung jumlah subscriber mereka aja di tahun 2022 tuh menyentuh angka 146 juta orang. Naik sekitar 27 juta subscriber dalam setahun lah ya. Mungkin ini gara-gara kebantu pandemi juga kali ya guys. Jadi di saat semuanya di rumah dan orang tuanya juga repot kerja, akhirnya anak-anak disuruh nonton yang bikin lonjakan peminatnya sampai 52%. Semua itu pun berimbas ke performanya CoComelon sampai tahun 2022 yang bisa dilihat dari artikelnya The Kids Stream Spare ini. Terus jangan heran kalau tahun 2023 kemarin CoComelon resmi jadi yang paling laris ketiga berdasarkan lembaga survei Nielsen ini ya. Kalau di tahun 2023 sih mereka udah nyaman ya pertumbuhannya. Terbukti ya guys, lihat ada di angka 165 juta subscriber. Tapi di tahun mendatang mungkin mereka bakal kesulitan karena kondisi ekonomi yang parah ini bikin 5% karyawannya sudah di PHK. Terus di luar sana juga udah heboh banget nih ya masalah screen time. Kan anak-anak di bawah 5 tahun cuma boleh dikasih waktu nonton 1 jam sehari aja. Mereka mesti ngakalin tuh ya jadinya bagaimana caranya bikin kontennya tetap kreatif seperti sekarang supaya anak-anak selalu balik lagi nontonin mereka. Tapi kalau ngeliat video anak-anak yang langsung bereaksi dengan lagu CoComelon sih, gue rasa masih ada tempat di hati mereka lah ya. Oh ya nih, ngomong-ngomong kalian tuh pengen gak sih beliin baju anak-anaknya CoComelon? Mereka resmi berkolaborasi loh sama brand-brand gede macam Uniqlo ataupun Puma. Kalau mau mainan lucu-lucu ada bonekanya Squishmallows juga ya guys. Tapi sayangnya tidak masuk ke Indonesia. Dan segitu aja dulu pembahasan kita tentang CoComelon ini. Kira-kira dari kalian sendiri ada gak sih yang punya pengalaman berkesan gara-gara si CoComelon? Coba dong ya share kalau ada. Dan kalau ada channel lain yang mau kita bahas lagi secara detail begini, bisa komen di bawah enaknya bahas channel apa ya guys. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.
Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.